Saat ini kita berada di lokasi di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, di atas lahan 2,5 hektar. Di sini akan dibangun 200 unit hunian tetap dengan teknologi rumah tahan gempa, teknologi RISA, dengan tipe 36 di atas lahan 75 meter persegi, yang diperuntukkan untuk warga terdampak bencana gempa dan banjir atau longsor yang ada di Cianjur ini. Ini disebut non-engineer. Jadi tidak selalu harus pakai insinyur sipil, tetapi memang sebenarnya tukang bangunan juga harus dilatih. Jadi karena tadi saya katakan tukang-tukang kita kan tidak melalui satu proses belajar yang benar. Nah, di Indonesia sendiri Kementerian PUPR juga sudah menugaskan Balitbank untuk membangun rumah tahan gempa yang murah, sederhana, dan sehat. Biayanya itu tidak mahal. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita saat ini ingin membahas dengan topik rumah tahan gempa. Dengan kejadian di Cianjur itu, gempa di Cianjur, kita selalu didengungkan lagi nih, harus ada rumah tahan gempa. Saya pun juga sebenarnya bingung, rumah tahan gempa itu yang bagaimana? Apakah banyak yang struktur rumah itu yang salah? Dan saat ini kita bersama-sama dengan dua narasumber yang betul-betul berkompeten dalam bidangnya. Pertama, Prof. Jiwantoro Harjito. Salam, Prof. Jiwantoro. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Nah, Prof. Jiwantoro adalah Rektor Universitas Kristen Petra, Profesor Guru Besar Teknik Sipil bagian konstruksi ya, struktur. Jadi mengerti soal rumah tahan gempa. Dan yang kedua, Ibu Yosefin, Ibu Dr. Yosefin. Shalom Ibu Yosefin. Shalom, selamat malam Bapak ya. Ibu. Selamat malam ya. Ibu Yosefin ini doktor sipil lulusan dari ITB bagian MRK, Manajemen Rekayasa Konstruksi. Jadi kita akan bahas bersama-sama rumah tahan gempa ini dari strukturnya maupun juga berapa sih biayanya sih kalau misalnya perlu dirubah sedikit, ada perubahan-perubahan rumah itu. Nah ini saya mungkin persilakan dulu Prof. Jiwantoro untuk menyampaikan perspektifnya tentang rumah tahan gempa ini, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Andi juga Bu Yosefin. Jadi ya, saya ikut prihatin dengan kejadian yang gempa ya baru-baru ini di Cianjur dan juga kejadian gempa sebelumnya yang memakan juga banyak korban jiwa yang terjadi di tanah air ya. Jadi beberapa yang besar yang bisa saya ingat itu antara lain yang di Flores tahun 92, kemudian di Jogja tahun 2006 kalau tidak salah, kemudian juga ada di Lombok, di Palu, dan terakhir ini juga di Cianjur ya. Nah, satu yang sangat kita prihatinkan itu adalah banyaknya korban jiwa. Dan korban jiwa ini kebanyakan itu akibat dari tertimpa bangunan rumah yang rubuh. Nah ini satu ironi sebenarnya ya, karena rumah yang mestinya jadi tempat bernaung, tetapi dalam hal ini rumahlah yang jadi penyebab banyak saudara-saudara kita akhirnya berpulang atau juga mengalami luka-luka berat. Nah, kalau di Cianjur kemarin lebih dari 300 orang meninggal dunia dan juga banyak yang luka-luka
dan luka-lukanya ini kebanyakan patah tulang. Nah, ini karena ya tadi tertimpa bangunan tadi. Nah, juga tipikal yang lain adalah bangunan-bangunan yang banyak rubuh ini, ya saya lebih membatasi ke bangunan rumah tinggal ya. Ini umumnya adalah bangunan tembok dengan biasanya di sudut-sudutnya itu pakai beton ya, tiang atau pengikat beton. Jadi ini tipikal bangunan-bangunan yang dalam tanda kutip tidak melindungi penghuninya, tetapi sebaliknya justru jadi penyebab utama ya banyaknya korban jiwa maupun korban luka-luka yang didominasi oleh patah tulang. Itu sementara, Pak Andi. Jadi memang sebenarnya kalau rumah zaman dulu banyak kan dari kayu ya, Prof ya. Iya Dan benar. di desa ada kearifan lokal yang memang mereka lihat dari kayu itu lebih aman bagi mereka gitu, Prof ya. Ya, ini yang Bapak sampaikan benar. Jadi justru di dalam kejadian-kejadian gempa di tanah air ya, misalnya gempa Flores itu ada rumah-rumah yang saya katakan itu rumah tradisional, kayu ya, atau bahkan dindingnya bambu dan seterusnya, banyak yang berdiri kokoh. Nah, hal ini juga terjadi sebenarnya di negara lain, misalnya Jepang, itu bangunan-bangunan yang tradisional yang dari kayu, itu banyak yang berdiri kokoh. Bahkan ada yang 3 lantai, kalau di Jepang itu ada bangunan kayu 3 lantai, 4 lantai itu berdiri kokoh. Tidak rubuh ya. Sehingga yang lalu sempat ada studi-studi juga untuk mempelajari rumah-rumah di tradisional di Flores, termasuk tradisional di beberapa daerah yang lain ya. Di Nusantara ini kan banyak ya, setiap daerah punya rumah tradisional masing-masing. Iya. Rahasia dari kenapa kok bangunan-bangunan ini seperti lebih tahan gempa gitu loh. Itu. Nah, kalau misalnya kita lihat, memang Indonesia termasuk negara yang paling sering kena gempa. Dan pemerintah sebenarnya sudah buat ada contoh rumah tahan gempa, baik yang untuk di kota maupun yang untuk di daerah gitu sih, Prof. Iya. Nah, apakah rumah tahan gempa ini lebih mahal atau nggak bisa dijangkau sama masyarakat kalau mau bangun rumah tahan gempa, Prof? Ya, ini saya balik sedikit ya, Pak Andi. Jadi kenapa kok kalau saya memaknai seperti ini, kenapa bangunan tradisional kita itu dalam tanda kutip lebih tahan gempa dibanding dengan bangunan rumah tinggal modern? Ya, saya bilang modern, ya, dinding batu, tembok, ya. Kemudian biasanya di ujung-ujungnya ada beton, ya, beton bertulang. Entah itu kolom, ya, ada balok-balok pengikat dan seterusnya. Nah, kalau saya memahaminya seperti ini, jadi nenek moyang kita yang membangun bangunan tradisional yang utamanya biasanya pakai bahan lokal ya, kayu, bambu dan seterusnya. Mereka mempelajari kearifan ini itu melalui satu proses belajar yang sangat panjang. Ya. Dan gempa itu terjadi dari dulu. Ya, betul. Indonesia memang di daerah yang frekuensi terjadinya gempa itu tinggi sehingga sering disebut ring of fire. Nah, jadi gempa itu terjadi dari dulu, tetapi nenek moyang kita belajar hidup berdampingan dengan gempa. Nah, sehingga saya percaya proses mereka bisa membangun satu kearifan, membangun bangunan tradisional itu juga lewat proses belajar yang panjang, sehingga akhirnya mereka juga bisa membangun bangunan yang tahan gempa, yang lebih ramah terhadap gempa. Hal ini juga
kita bisa amati dari sisi-sisi yang lain juga. Rumah-rumah di daerah tropis yang tradisional itu biasanya juga kalau kita bilang sosorannya itu juga cukup panjang ya, cukup panjang dan seterusnya. Kenapa? Ya karena nenek moyang kita udah belajar daerah tropis itu curah hujannya tinggi ya. Daerah tropis itu intensitas panasnya juga bisa cukup tinggi pada saat-saat tertentu. Jadi mereka udah mengadaptasi itu semua dalam desainnya, dalam membangun rumah. Nah, persoalannya adalah ketika tukang-tukang kita harus menggunakan material-material yang modern, dalam tanda kutip ya, batu bata dan seterusnya, beton, sebenarnya mereka belum cukup punya waktu untuk belajar, mempelajari karakteristik dari material-material ini. Ya. Material ini material-material yang batu bata, beton semua itu dikenal sebagai material yang ketas. Jadi beda dengan kayu yang cukup liat. Kalau ini material yang ketas. Kalau bangunnya tanpa pemahaman yang benar mengerti perilaku material ini, kalau beban yang terjadi, jadi tidak ada gempa. Kalau tidak ada gempa berarti beban yang terjadi pada bangunan itu hanya beban gravitasi. Ya, beban gravitasi itu beban beratnya sendiri dan seterusnya itu kan gravitasi. Itu oke, tidak apa-apa. Tetapi kalau terjadi gempa itu seperti seperti digoncang gitu ya. Nah itu persoalan akan terjadi di situ. Material yang getas, yang tidak direncanakan dengan memahami ya karakter material itu dan juga karakter beban gempa yang menggoncang bangunan sedemikian itu, kemungkinan besar bangunan ini akan runtuh. Boleh saya tahu, karena saya awam sih, bangunan bahan getas itu apa itu contohnya, Prof? Getas itu misalnya kalau ibu bapak dan mengenal kapur tulis dulu ya. Itu kalau dipatah sedikit langsung klek patah. Getas. Kalau lawan dari getas itu liat ya, atau dalam bahasa Inggris itu ductile. Itu misalnya contoh paling gampang, karet gelang. Kalau ditarik dia tidak akan langsung putus, dia molor. Ya, kalau ditarik dia mulur dulu. Tapi kalau getas itu tidak sempat mulur, langsung putus. Contohnya kapur tulis yang putih itu, begitu kita patah sedikit langsung dia putus. Jadi tidak sempat mulur, langsung putus. Itu getas. Dan batu bata, beton, semua itu material getas. Oke. Nah, tadi Prof katakan banyak orang yang tukang bangunan itu nggak ngerti sebenarnya. Yang penting mereka bangun-bangun saja, dan banyak orang-orang mau bangun rumahnya atau perbaiki rumahnya hanya pakai tukang, hanya pakai pemborong, hanya pakai ya orang-orang yang dipercaya pasti dia bisa lah, jujur lah gitu lah. Sebenarnya dibutuhkan juga tenaga teknik sipil ya, Prof. Nah, ini juga satu hal yang kita perlu pahami. Biasanya memang ada bangunan itu yang dari sisi regulasi itu memang membutuhkan insinyur, ya. Itu bangunan-bangunan tinggi, apalagi kalau di kota-kota besar itu biasanya untuk mendapatkan izin membangun itu harus disetujui dulu perhitungannya, dan itu harus oleh insinyur yang punya lisensi gitu ya. Itu kita sebut bangunan itu engineer ya. Tetapi kalau ada banyak bangunan lain yang umumnya dikerjakan tanpa memerlukan intervensi dari seorang engineer. Nah, itu kebanyakan rumah tinggal. Nah, itu disebut non-engineer. Jadi memang bangunan ini sebenarnya ya secara ini tidak butuh dihitung gitu loh. Strukturnya itu tidak butuh dihitung. Ini secara bahasa awam ya, tidak butuh dihitung sebenarnya.
bangunan, apalagi rumah tinggal satu lantai, nggak butuh dihitung kekuatan strukturnya. Ya, ini disebut non-engineer. Jadi tidak selalu harus pakai insinyur sipil, tetapi memang sebenarnya tukang bangunan juga harus dilatih. Jadi enggak, karena tadi saya katakan tukang-tukang kita kan tidak melalui satu proses belajar yang benar. Khususnya ketika dia akan memakai batu bata, beton, ya. Beliau-beliau ini enggak pernah belajar. Lah kalau nenek moyang kita belajar ratusan tahun untuk bisa mengenali perilaku bahan yang akan dipakai dan juga daerahnya yang sudah sering ngalamin gempa misalnya. Nah ini tukang-tukang kita enggak melewati proses itu, tidak ada proses sertifikasi juga. Enggak, siapa aja boleh jadi tukang. Betul kan? Betul. Nah, siapa saja bisa jadi tukang. Yaitu pokoknya dia bisa pegang cetok, dia bisa ngaduk semen, dia mungkin pernah jadi kernet dulu, jadi tukang sebelumnya. Sudah, berikutnya nanti dia jadi tukang sendiri, borong sendiri. Ya sudah. Betul. Memang sih ada istilahnya kan jadi asisten tukang, jadi tukang batu atau tukang kayu gitu ya. Iya, kadang kita sebut kernet, kadang jadi ajudan, jadi apa. Nah, hanya dari proses seperti itulah, tinggal siapa yang ditiru. Nah, gurunya siapa? Gurunya juga nggak ngerti. Ya sudah itu. Di kita kan ini tukang nggak lewat satu proses belajar, nggak ada proses sertifikasi atau apa, nggak ada. Siapa saja boleh jadi tukang. Nah itu persoalan besarnya. Dan ya di upah ya sebisanya sepakat daripada pemborong yang tukang sama yang punya rumah proyek itu ya. Benar. Dan karena itu kadang-kadang si tuan rumah juga karena nggak ngerti ya juga memaksakan apa yang diinginkan, dikehendaki tanpa menimbang itu lagi. Dan yang punya rumah kan kadang juga tidak mendapatkan pertimbangan sehingga ya sudah ya. Nah masalahnya ini kelihatan baik kuat kalau memang tidak terjadi gempa ya kan tidak apa-apa. Rumah-rumah ini kan kelihatan kokoh, bagus, dan masyarakat cenderung memilih rumah tembok karena kelihatannya lebih kokoh. Mungkin dalam pandangan masyarakat juga lebih wah ya, lebih bergengsi dibanding kalau dia pakai rumah kayu dan seterusnya. Kan itu toh, apalagi kalau di perkampungan itu lebih kuat lagi tuh, semuanya maunya tembok supaya ini juga status dan seterusnya. Betul. Ya. Nah, menurut Ibu Dr. Josephine bagaimana nih Ibu Dr. Josephine ini tentang kebiasaan masyarakat di Indonesia ini yang berpikir ya yang penting semurah-murahnya bangun rumah, tapi sebenarnya resikonya lebih besar nih kalau gempa rumahnya bisa roboh. Nah sebenarnya kalau hitungannya dari budget ini Ibu Josephine ini kira-kira hitungannya mana lebih baik ini cara menghitungnya gitu Ibu Josephine, mungkin ada kasih perspektif dari Ibu Josephine. Ya baik, terima kasih Pak Andi. Saya sih belum pernah membangun rumah tahan gempa. Ya, tapi kalau dari banyak literatur yang kita baca bahwa rumah tahan gempa sebenarnya di Jepang itu sudah diharuskan oleh pemerintah Jepang bahwa masyarakatnya harus membangun rumah tahan gempa. Nah di Indonesia sendiri Kementerian PUPR juga sudah menugaskan Balitbank untuk membangun rumah tahan gempa yang murah, sederhana, dan sehat. Biayanya itu tidak mahal. Untuk tipe 36 itu sudah hanya sekitar 50 jutaan. Sampai sekian ratus jutaan ada. Jadi itu sudah diinisiasi oleh pemerintah. Jadi saya pikir memang perilaku masyarakat Indonesia dan juga pemimpin kita yang harus tadi disampaikan Pak Prof. Juan, konsistensinya untuk
patuh pada aturan yang ada. Nah, tadi udah banyak dijelaskan ya. Saya pikir mungkin dalam mengimplementasikan aturan itu, mereka tidak mengimplementasikan dengan benar. Jadi hanya dibangun sekedarnya saja, sehingga ketika terjadi gempa ya seperti itu. Tadi disampaikan Prof. Juan, bukan karena gempanya, tetapi terjadi korban diakibatkan oleh tertimpa bangunannya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat pertama, pemerintah setempat, kan kita udah tahu bahwa gempa pasti terjadi. Dan kita semua tidak bisa menghindari gempa. Ya. Yang pertama harus dibuat, pemerintah harus membuat peta wilayah rawan gempa. Jadi di Indonesia tadi disampaikan di Palu, di NTT, di Jawa, terutama Jawa Barat ya. Nah itu pemerintah setempat sudah harus membuat dulu peta di mana itu jalur gempa. Kemudian harus mewajibkan masyarakatnya membangun rumah tahan gempa. Karena kalau pemerintah bisa bangun dengan tipe 36 sederhana, istilahnya itu apalagi mungkin Prof. John ingat ya, RISHA. Rumah instan sederhana sehat. Ya, itu biayanya tipe 36 ya, biayanya itu sekitar 50 jutaan rupiah. Berarti itu kan tidak mahal. Apalagi pemerintah sudah inisiasi untuk membangun itu. Nah itu kalau dibangun, ya tentu saja harus dibangun dengan integritas. Jadi artinya memenuhi segala persyaratan rumah tahan gempa. Memenuhi segala persyaratan material. Ya, dibangun dengan kualitas yang memang sesuai dengan aturan ya persyaratan rumah tahan gempa. Saya pikir itu adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi atau meminimalisir kalau terjadi gempa. Jadi tidak ada korban jiwa yang begitu banyak. Kemudian perlu ada penyuluhan, edukasi, terutama pelatihan. Tadi di awal sudah disinggung oleh Prof. Juan, dilatih masyarakatnya itu dilatih. Nah itu harusnya masyarakat kita juga perlu dilatih kalau terjadi gempa itu bagaimana. Ketika kita berada di mobil, ketika kita berada di dalam rumah, apa yang harus dilakukan. Karena kalau itu tidak dilatih dan tiba-tiba gempa, kadang kan orang pada panik. Iya, betul. Cenderung lupa dengan semuanya. Tapi kalau sudah dibiasakan menjadi habit, saya pikir akan menjadi suatu tindakan spontanitas kalau terjadi gempa di daerah-daerah yang memang kita sudah tahu di mana jalur gempanya lewat di Indonesia. Ya, saya kira begitu dulu ya Pak Andi. Iya, karena juga di Jakarta juga ada sesarnya yang baribis yang disebut baribis itu. Itu kan pernah terjadi tahun 1679 itu gempa 8,0 skala Richter. Itu kalau tahun abad 17 ya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi seandainya kalau itu terjadi saat zaman sekarang ini, kita bisa bayangkan berapa banyak korban jiwa. Ini untuk Jakarta gitulah. Kalau itu terjadi. Nah, tapi kita berharap sih itu nggak terjadi lah. Karena korban jiwa sangat banyak sekali gitu sih. Nah, artinya gini, berarti kalau dari Prof tadi yang menjelaskannya, bahwa sebenarnya tukang-tukang perlu juga dilatih ya, dilengkapi untuk punya pemahaman, punya kapasitas, dan punya kalau boleh sih ya kayak ada dapat license ya untuk bisa membantu masyarakat membangun rumah tahan gempa yang bagaimana sih, bukan hanya sekedar bangun-bangun rumah saja sesuai dengan kemampuan mereka, kapasitas mereka, tapi mereka boleh dapat license juga gitu. Bagaimana Prof kira-kira? Ya, betul. Jadi seperti yang Bu Josephine sampaikan, biayanya tidak berbeda banyak. Jadi karena memang tidak terlalu banyak kok yang berbeda. Kalau RISHA itu memang Bu Josephine tadi bilang betul, itu yang tadi juga saya sampaikan. Di Cianjur kemarin ada beberapa bangunan sekolah yang dibangun dengan teknologi RISHA ini ternyata
kokoh, tidak rubuh, tidak ngalami masalah, ya. Iya. Nah, tetapi ini juga kemarin kalau saya tidak salah di Asia itu satu teknik tertentu, jadi ada apa ya, seperti kita sebut pracetak ya, bagian-bagian yang pracetak dan seterusnya. Nah, itu satu jenis teknologi ya. Dan saya dengar Pak Jokowi juga memerintahkan dibangunnya rumah-rumah contoh dengan teknologi ini di Cianjur supaya masyarakat juga bisa belajar dari rumah-rumah contoh ini. Nah, tetapi juga tidak selalu harus dengan teknologi Risha ini karena ini bukan satu-satunya lah ya. Tetapi sudah banyak studi yang dilakukan dan juga sudah ada SNI Standar Nasional Indonesia, sudah macam-macam sudah ada, ya. Karena teknologinya sebenarnya bukan teknologi yang rumit sekali, enggak. Tapi ada beberapa prinsip yang memang harus dipegang ya. Jadi kualitas materialnya harus baik, ya. Nah, baik itu dalam arti begini, karena tukang-tukang kita sering nggak ngerti menggunakan makin semen gitu ya. Iya. Jadi satu contoh sederhana aja, semen itu punya waktu untuk kapan dia akan mulai mengeras, mulai mengikat, ya. Dan ya dia punya masa itu. Kita sebut itu setting time, ya. Nah, kalau material semen ini sudah kecenderungan yang sering terjadi di lapangan kan, tukang itu kalau nyiapin adukan itu jumlahnya banyak sekaligus. Nah, banyak sekaligus. Nanti habis dipakai di tengah-tengah kalau sudah seperti mengeras, dicampur air lagi, diaduk lagi. Nah, itu kan nanti nggak habis lagi, udah 4 jam masih keras, sudah keras, dia tambah air, diaduk lagi. Nah, itu akan merusak sebenarnya. Jadi semen itu sudah sejak dicampur air, sejak itu ya kurang lebih 60-an menit dari itu dia sudah mulai proses reaksi kimianya sehingga dia mulai membentuk ikatan-ikatan yang akhirnya jadi kekuatan ya. Nah, itu kalau sudah gitu 2 jam sudah mengeras campur air, sebenarnya ada ikatan-ikatan yang tadi sudah terbentuk jadi rusak. Dan itu tidak akan boleh. Jadi sudah mengurangi kemampuan dari itu sendiri. Belum lagi senang pakai air karena lebih mudah ngerjainnya. Iya. Nah, itu makin banyak air makin rendah mutunya. Nah, itu contoh aja itu. Tetapi tukang kita pasti tidak paham itu. Ya, itu tidak paham pasti. Nah, kalau bangunan tahan gempa itu beberapa prinsipnya ya untuk rumah tinggal. Biasanya denahnya juga tidak boleh yang denahnya sebaiknya sederhana, sesederhana mungkin karena bukan berarti tidak boleh bentuk yang aneh-aneh. Makin aneh-aneh makin sulit diprediksi bagaimana perilaku bangunan ini kalau ada gempa. Nah, kalau nggak pakai insinyur ya berarti denahnya yang sesederhana mungkin. Kemudian masalah lain adalah integritas. Jadi kelemahan utamanya adalah di sambungan biasanya. Sambungan itu adalah misalnya antara tembok dengan kalau bangun rumah tembok itu biasanya di ujung-ujung kan ada kolom betonnya, nanti di atas ada balok betonnya ya. Jadi umumnya yang sangat lemah adalah sambungan. Sambungan antara dinding dengan kolom, ya. Nanti antara kemudian kolom dengan baloknya itu nyambung beton itu umumnya tukang nggak ngerti, ya memang nggak belajar, nggak pernah dilatih, nggak pernah diberitahu ya itu umumnya kelemahannya pada sambungan. Jadi integritas dari sambungan itu. Contohnya ada yang nyambung kayak gini aja. Ada yang nyambung begini. Lah ini ya sudah benar-benar tidak dibenarkan ini. Gini ada gempa sedikit dengan mudah dilepas. Ya. Padahal nyambungnya benar itu cukup begini aja sebenarnya. Tetapi dengan panjang yang cukup. Ya, panjang yang cukup.
Jadi itu termasuk nanti bagaimana ini ke pondasinya dan seterusnya. Umumnya sambungan ini tidak diperhatikan sama sekali. Itu titik lemah, ya. Kemudian juga lubang-lubang atau bukaan, misalnya pintu, jendela dan seterusnya. Biasanya samping-sampingnya, sekelilingnya tidak diberi, mestinya harus diberi perkuatan, seperti tiang beton, ya. Kalau dia harus dikelilingin, Gitu. harus, nggak boleh hanya hanya kusen langsung ke tembok, nggak boleh. Ya, nah itu utamanya. Yang agak lain itu adalah luasan bidang yang nanti harus diberi pengaku beton itu ya. Itu biasanya juga dibatasi tidak lebih dari 12 meter persegi misalnya. Nah, kalau mendengar penjelasan saya tadi sebenarnya lebih fokus ke hal-hal detail, ya. Itu hal detail ini yang sambungan dan seterusnya yang sering diabaikan. Dan tetapi sebaliknya, karena sebenarnya kuncinya pada hal-hal detail tadi sebenarnya tidak terlalu banyak biaya yang perlu ditambah. Ya, beberapa studi yang mengatakan biaya untuk strukturnya itu kurang lebih hanya 10% aja. Karena sedikit kok, tidak banyak. Fokusnya ke sambungan-sambungannya, ke integritas bagian-bagiannya, ya, antara tembok, dinding dengan tembok, dengan kolom, tembok dengan atap, tembok. Itu sambungannya benar-benar harus diperhatikan. Jadi tidak banyak biayanya yang harus dikeluarkan, tetapi memang ya karena tukang kita tidak paham, ya, tidak tahu, sehingga ya melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan ini kalau kita tidak melakukan tidak ada tindakan yang tegas dan terstruktur, ya kejadian seperti ini akan terulang terus. Iya. Ya, saya setiap kali ada gempa, saya itu nulis artikel, ya, tapi ya terus berulang, ya. Jadi sebenarnya artikel saya mirip-mirip saja. Waktu habis gempa Palu, saya nulis artikel di Kompas, misalnya. Habis gempa di Lombok, saya nulis artikel di waktu itu Surya. Yang terakhir ini saya nulis artikel di gempa Cianjur, saya nulis artikel di Jawa Pos. Ya, saya berharap ini kan bagian edukasi, ya, bagian edukasi untuk masyarakat kita. Tetapi ya, dari sisi regulasi, dari sisi penerapan regulasi dan seterusnya itu luar biasa pentingnya, dan itu memang peran banyak pihak, ya, tapi khususnya pemerintah, perguruan tinggi, organisasi-organisasi profesi dan seterusnya itu bisa ambil bagian semua, ya. Itu sih mestinya. Dan ini nanti ada masa-masa sebenarnya untuk masa-masa yang ideal untuk mendidik, ya. Kalau sekarang di Cianjur itu mungkin tahapnya kan masih tahap tanggap darurat, ya. Iya. Jadi menemukan korban, kemudian tinggal di tempat-tempat tenda-tenda sementara, gitu ya. Ini kan saat ini kan periodenya seperti itu, ya. Nah, setelah ini kan mestinya enggak boleh tinggal di tenda-tenda lagi, toh. Iya. Kan habis ini kan biasanya nanti akan dipindahkan ke mungkin penampungan yang sifatnya tetap sementara, tetapi juga bukan tenda, ya. Jadi mungkin penampungan sementara, ya. Nah, tahap berikutnya kan mungkin harus kembali ke relokasi untuk tempat tinggal yang mungkin lebih permanen, ya. Nah, ini setelah lewat masa tanggap darurat, ya. Di sini mungkin trauma healing dan seterusnya itu mungkin saat ini penting, ya. Tetapi setelah ini mungkin itu waktunya orang diberi edukasi untuk membangun bangunan gempa, ya, yang lebih ramah, ya, terhadap gempa. Ya, jadi tahap berikutnya bukan tahap sekarang. Kalau sekarang ini mungkin lebih darurat, lebih trauma healing, lebih macam-macam, ya. Nah, tetapi tahap berikutnya itu mungkin waktu paling baik ketika orang masih segar dengan pengalaman, ya, yang traumatis kemarin. Nah, ini waktunya yang sehat untuk
mengedukasi mereka, ya. Karena apa? Kalau sudah dibiarkan, ketika nanti akhirnya mereka kembali membangun rumahnya, itu ketika orang sudah itu biasanya lupa dan kembali pada kebiasaan lama. Ya. Ya. Jadi ada golden period sebenarnya untuk mengedukasi itu ketika setelah tanggap darurat selesai dan seterusnya, orang sudah mulai tenang, sudah mulai memikirkan untuk kembali membangun rumah tinggalnya, ya. Itu sebenarnya golden period untuk memberikan edukasi, ya, dalam banyak hal, secara teknis maupun juga secara tadi yang Bu Yusufin juga sudah sampaikan tadi, ya, bagaimana kita bersikap kalau misalnya terjadi gempa, ya kan tidak semua orang langsung bisa lari, misalnya lari keluar rumah, tidak selalu bisa demikian, tapi kalau tidak, apa yang dilakukan dan seterusnya, ya. Betul. Berarti sebenarnya kalau perbaikan rumah yang kita bangun, kita perbaiki untuk sesuai dengan rumah tahan gempa, strukturnya harus yang tadi Prof bilang itu, blok-bloknya itu yang harus dicoba diperhatikan, detailnya, semennya, itu kurang lebih 10% gitu ya Prof ya? Ya, beberapa studi mengatakan, beberapa waktu yang lalu ada teman-teman dari Jogja, khususnya setelah gempa Jogja, di 2006, itu ada teman-teman yang memberi, kemudian membuat rumah-rumah contoh, ya, dengan teknologi yang cukup sederhana, ya. Dan ya memang harapannya kan tidak mahal, ya, teknologi sederhana, tukang-tukang kita juga bisa mengerjakan dan seterusnya, plus mereka juga melatih tukang-tukang. Dan jadi jangan takut mahal ya. Mereka bangun itu ketika ada gempa berikutnya, rumah-rumah itu cukup bertahan dengan baik, iya. Dan itu biayanya memang tidak mahal kok, karena biasanya harus diperhatikan adalah ya sambungan-sambungannya. Seperti itu. Dan itu kan bukan hal yang utama, ya. Kan orang tahu sudah pakai tiang beton, sudah pakai dindingnya juga sudah dibuat. Hanya sekarang biasanya tulangannya harus diperpanjang supaya untuk bisa nyambung lah dengan baik, ya. Misalnya tiangnya dengan balok pengikatnya itu sambungannya harus baik. Nah, itu butuh diperpanjang sedikit besi-besi yang dipakai, misalnya, ya. Kalau membuat sengkang itu biasanya yang mengikat itu, ya. Jadi kalau ada sengkang itu yang mengikat, itu membengkokkannya pun kan ya ada aturannya. Membengkokkan itu ada aturannya supaya apa? Ketika ada gempa terjadi, tidak mudah lepas. Tidak mudah lepas. Jadi itu bengkokkannya biasanya 135 derajat misalnya. Jadi tidak mudah ketika gempa itu kan menggoncang, ya, kiri kanan atas bawah nggak karu-karuan. Iya, betul. Nah, ini kalau sambungannya itu tidak benar-benar baik, dengan mudah lepas. Iya, betul. Dengan mudah lepas dan akhirnya ya ambruk. Jadi sebenarnya memperbaiki integritas atau sambungan-sambungan, ya, bagian-bagian rumah, dari dinding dengan kolom, dinding dengan balok pengikat, ya, kusen dengan dinding, nanti dinding dengan pondasi, dinding dengan atap, itu sambungannya benar-benar harus diperhatikan. Lalu materialnya juga harus material yang baik. Material yang baik itu bukan berarti semen yang lebih mahal, enggak. Tetapi memahami dengan baik bagaimana sih membuat adukan yang benar. Ya, sering ada pemilu begini, kue yang enak dan kue yang tidak enak itu bisa dibuat dari bahan yang sama. Ya, betul. Ya, jadi tergantung kokinya sebenarnya. Ya, nah ini bapak-bapak tukang kita ini belum jadi koki yang mengenali bahan-bahan dengan baik. Jadi bahannya bagus-bagus, semen bagus. Tapi ya karena belum belajar jadi koki yang baik, ya akhirnya kuenya dibuat kue yang bantat. Iya. Kue yang enak dan kue yang tidak enak itu bahannya kan sama. Iya, betul.
Nah, ini karena kokinya yang belum paham benar cara ngolahnya sehingga jadinya pantat. Nah, kalau Ya. bangunan jadinya bangunan yang udah ambruk kalau gempa. Gitu. Jadi sebenarnya nggak mahal ya rumah tahan gempa itu tadi ya Ibu Yusuf bilang 36 yang tipe 36 aja 50 juta. Sebenarnya nggak mahal gitu ya. Mestinya terjangkau kalau bisa memang bisa membuat bangunan tembokan seperti biasa, mungkin tinggal nambah sedikit sebenarnya sudah jauh lebih baik. Dan biasanya masyarakat spend biaya banyak justru untuk finishing dan interior justru. Iya, iya. Nah, yang tadi Prof bilang tentang di Cianjur itu beberapa hari lalu saya ikutin berita Presiden Jokowi sudah membangun melalui Kementerian PUPR itu rumah yang tahan gempa di Cianjur sih, di desa Nah, itu Jugandi. kalau bisa ketika membangun itu tukang-tukang bangunannya dilibatkan untuk belajar. Oh, ya. Jadi itu bagian dari proses belajar tukang-tukang kita. Termasuk kalau misalnya Risha itu bukan satu-satunya teknologi ya. Salah satu, dan memang terbukti kemarin bangunan yang dibangun dengan metode ini bisa berdiri kokoh, dan ini lewat kajian yang cukup matang. Nah, ada baiknya itu tukang-tukang bangunan termasuk yang memegang kendali regulasi lah, pemerintah kepala desa dan seterusnya. Ada baiknya mereka diajak untuk melihat, belajar dari proses bangun itu. Kan mestinya bukan sesuatu yang teknologinya high tech, bukan. Jadi tapi butuh perubahan mindset ini terutama. Perubahan mindset dulu itu kuncinya nih ya, Prof ya. Ya, wah ini luar biasa nih. Saya dapat perspektif yang lebih lagi nih tentang rumah tahan gempa. Karena memang kita harus siapkan diri karena gempa itu kan kita nggak bisa hindari. Ya. Nah, tapi sebentar, ada sedikit lagi kalau kami sih sebenarnya tidak pernah menyebut rumah tahan gempa karena tidak ada satupun rumah yang benar-benar tahan gempa, ya, tidak ada. Tetapi rumah atau bangunan yang didesain terhadap gempa, terhadap beban gempa, itu. Karena kadang dalam kita mendesain gempa itu kan ukurannya juga bisa macam-macam ya. Kalau kita seperti itu periode ulangnya beda-beda. Dengan periode ulang yang makin lama itu gempanya bisa gede sekali. Nah, mau seberapa kuat kita rumah yang dibangun ini, tetapi kalau direncanakan baik-baik ya, setidaknya walaupun rumah rusak tapi tidak ambruk. Nah, itu loh. Walaupun bisa tidak ambruk, jadi penghuninya bisa punya waktu untuk lari. Nah, rumahnya tidak ambruk, tapi setelah itu memang harus dibongkar total. Itu dimungkinkan. Jadi karena itu kita sering menyebutnya bukan rumah tahan gempa. Tidak ada yang benar-benar bisa jamin tahan gempa. Tetapi rumah yang didesain dengan memperhatikan gempa, beban gempa. Berarti termasuk gedung-gedung bertingkat nih, Prof. Benar. Tidak ada yang benar-benar tahan gempa. Tetapi kalau gedung bertingkat, teknologinya sudah advance sekali. Ya, jadi ada kurang lebih ada 3 level filosofi desain ya. Jadi kalau beban gempanya itu ringan, memang gedung tidak boleh rusak sama sekali. Ya, gedung tidak boleh rusak. Kalau gempanya sedang, itu biasanya elemen-elemen non-strukturnya boleh rusak. Tetapi juga rusaknya terkendali. Jadi terkendali itu nggak boleh ngambrukin yang rusaknya terkendali. Nah, kalau gempanya itu besar sekali, bangunan itu boleh rusak total, tapi nggak boleh ambruk. Nggak boleh ambruk. Wah, itu berbahaya sekali kalau ambruk. Nah, itu jadi boleh miring sekali, boleh, tapi nggak boleh ambruk. Supaya apa? Orang nggak tertimpa bangunan, orang punya waktu untuk lari dan seterusnya. Nah, waktu kita
gempa di Palu yang lalu, pemandangan yang menyedihkan adalah ada bangunan yang tidak tahu berapa lantai itu, ya, itu kolomnya hancur sehingga kami kadang menyebutnya kayak waffle ya. Jadi lantai-lantai itu bisa numpuk satu dengan yang lain. Oh, Karena kolomnya hancur. Nah, ini jadi lantai itu jadi numpuk kayak waffle ya, ya, kue ya, ya. waffle itu. Ya, ya. Ya. Nah, kalau sudah itu bagaimana penghuni bisa punya waktu melarikan diri, menyelamatkan diri? Tidak ada waktu itu. Kembali, beton itu material getas. Ya, getas itu kalau ambruk bisa tiba-tiba. Dan itu orang tidak punya kesempatan lari. Karena itu ada biasanya kalau desain gedung-gedung tinggi kita harus membuat kolom itu lebih kuat. Jadi kolom tidak boleh gagal lebih dulu. Yang boleh gagal lebih dulu adalah balok. Nah, kalau balok itu tidak langsung brek gitu. Balok bisa didesain. Gagalnya itu tidak tiba-tiba. Nah, itu bisa didesain. Itu teknologinya sudah established sekali. Jadi kurang lebih itu. Jadi boleh rusak berat, nantinya harus dibongkar, tapi tidak boleh ambruk. Jadi seperti yang kejadian di Palu itu tidak boleh terjadi. Itu maaf harus saya katakan desainnya tidak benar. Ya, kalau didesain yang benar tidak akan terjadi itu. Jadi kolomnya hancur, lantainya saling numpuk. Nah, kalau lantai itu kan berat sekali, lantai beton. Betul. Ya pastilah kalau penghuninya tertimpa yang seperti itu kemungkinan untuk selamat kecil sekali. Tertumpuk lantai-lantai bangunan yang begitu berat, ya itu kalau bangunan tinggi ya. Dan itu kalau bangunan tinggi di kota besar biasanya perhitungan strukturnya udah diperiksa benar dan seterusnya, kemungkinannya sih lebih baik ya. Kalau di Jakarta, di Surabaya semua kan umumnya sudah regulasinya berjalan baik ya. Ya persoalan utama kita adalah rumah tinggal. Ini khususnya ini. Biasanya semuanya bangun sendiri-sendiri. IMB tidak ada ya bangun duluan. Nah, kan tidak ada law enforcement-nya kurang ya. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi ini kalau menurut Prof, bangunan di Indonesia ini bisa tahan berapa? Bangunan tinggi ya Prof. Bisa tahan terhadap gempa berapa skala Richter Prof? Oh, kita sulit untuk mengatakan itu seperti itu karena skala Richter itu kan ukuran dari magnitude, nah ya besarnya secara mudah mungkin daya gempa ya. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu faktornya macam-macam, khususnya ya misalnya yang sering kita dengar ya kedalaman gempa. Kedalaman. Nah, kalau contohnya ya ini suara mercon misalnya, suara mercon ya, mercon A dan mercon B yang sama daya merconnya sama. Iya. Yang A ini persis di sebelah rumah kita, yang B itu mungkin 5 km dari rumah kita. Ukurannya sama. Tapi kalau satunya merconnya meledak 5 km dari rumah kita, ya mungkin kita tidak dengar apa-apa atau hanya lama-lama saja. Tapi kalau meledak persis di sebelah rumah kita, nah kita akan itu. Jadi Richter itu ukuran itu aja sebenarnya. Jadi sangat tergantung pada pertama kedalaman ya. Kalau di Cianjur kemarin kedalamannya itu hanya kurang lebih 10 kilo. Itu 10 kilo. Cetek sekali, dangkal. Ya, termasuk dangkal. Kalau sama 5,6 skala Richter tapi terjadi 100 km di bawah, di dalam bumi ya tentunya beda. Ya, itu namanya hypocenter ya, kedalaman. Ada juga epicenter. Epicenter itu jarak horizontal. Jadi tadi misalnya secara horizontal dia 5 km dari rumah ya. Tentunya beda ya, mercon yang meledak persis di sebelah rumah kita itu jarak horizontal, itu epicenter. Ya, tergantung. Jadi
yang sama-sama 8 skala Richter, kalau itu kedalamannya dangkal dengan kedalamannya dalam pasti beda. Lalu jarak dari titik itu dari titik pusat gempanya, jarak horizontal ya. Pusat gempanya di Afrika misalnya. Walaupun 8 skala Richter ya di kita nggak rasa apa-apa karena jarak epicenternya jauh. Jadi itu. Tetapi juga ada faktor lain, kondisi tanah. Kalau kondisi tanah ini kan macam-macam ya. Semakin lunak, nah itu ya gelombang gempa itu bisa membesar justru. Oh ya, gitu. Kalau tanahnya makin lunak, jadi contoh yang paling terkenal itu kota Meksiko. Kota Meksiko itu terkenal sebagai kota yang diibaratkan di atas semangkok bubur. Oh. Bubur itu kalau digoncang sedikit, itu kan jadi seperti gelombangnya gelombangnya kan gede kalau bubur. Iya. Lunak sekali dia. Lunak sekali digoncang sedikit di mangkok isi bubur digoncang itu, goncangannya itu akan itu bisa muncrat nanti. Ya, karena lunak. Jadi kalau kondisi tanah lunak, gelombang gempa akan bisa membesar. Dampak kerusakannya bisa besar sekali. Ya, lain kalau tanahnya itu keras, itu justru gelombangnya bisa makin kecil. Oke. Jadi ya ada macam-macam itu. Jadi ada beberapa faktor. Jadi karena itu sering yang lebih dipakai adalah skala Mercalli. Kalau skala Mercalli itu mengukur tingkat kerusakan. Tapi kalau kan bukankah di Indonesia ini banyak kan tanahnya lembek gitu, Prof? Oh, enggak selalu. Ada daerah yang cukup bukan tanahnya juga enggak terlalu lembek. Jadi ada banyak juga. Jadi gitu. Oh gitu ya. Tapi yang memang harus dihindari kalau di kejadian di Palu kemarin ada yang tanahnya itu potensi terjadinya liquefaction itu besar. Kalau seperti itu memang tidak ada pilihan, itu tidak boleh untuk tempat bangunan. Itu hanya bisa untuk jalur hijau. Kan tidak bisa diapa-apain itu. Betul. Ya, liquefaksi itu seperti apa ya? Liquid itu seperti air ya, cair ya. Iya. Jadi, ya itu ada karakteristik tanah tertentu khususnya yang berpasir itu yang ketika ada goncangan itu jadi mirip seperti liquid, jadi liquefaction. Jadi akhirnya seperti tidak punya daya dukung lagi. Itu rumah bisa ambles itu. Gitu ya. Di Palu lalu rumah bisa ambles, rumah bisa terbawa hanyut. Ya, terbawa. Bisa 100 meter. Iya. Itu tidak bisa diapa-apain. Itu memang daerah itu harus tidak boleh diizinkan jadi daerah pemukiman atau tempat. Itu hanya bisa untuk jalur hijau saja. Itu yang Bu Yosefin bilang pemetaan atau zonasi gempa itu fungsinya di situ. Jadi memang daerah-daerah yang diidentifikasi seperti itu tidak ada pilihan. Nah, di Cianjur kemarin juga ada kasus-kasus longsor. Ya. Ya, jadi ini ketika gempa itu lereng-lereng itu bisa mengalami retakan-retakan karena gempa. Ya. Nah, kalau itu juga musim hujan bahaya sekali. Karena lereng yang sudah retak ketika hujan, itu potensi longsornya itu besar sekali. Jadi karena sudah terlanjur retak ya, dan juga ketika ada gempa-gempa susulan dan seterusnya, umumnya gempa susulan lebih kecil, itu juga bisa menyebabkan longsor karena sudah retak. Ya. Itu. Nah, menurut Ibu Yosefin ini bagaimana kira-kira masyarakat ini bisa merekayasa konstruksi gitu, Ibu Yosefin? Dari situasi yang ada, misalnya
bagaimana menyiasatinya nih, orang banyak ini dengan rumahnya ini baiknya dibuat bagaimana? Ini untuk di kota. Kalau misalnya di desa, apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang di desa dengan misalnya kayak tadi Prof bilang itu ada bahaya longsor. Baik, terima kasih Pak Andi. Ya, jadi dari apa yang dijelaskan secara keilmuan dan tekniknya bagaimana membangun rumah tahan gempa ya, kita pakai saja itu ya. Ya. Rumah yang bisa tahan terhadap gempa. Saya coba melihat dari manajemen rekayasa konstruksi. Jadi pertama tadi disampaikan itu harus direncanakan, harus didesain sesuai dengan syarat-syarat untuk rumah yang bisa menahan gempa, beban gempa. Itu pertama dulu. Jadi perencanaannya itu harus betul. Perencanaannya itu harus sesuai. Kemudian yang kedua, ketika rencana atau desain itu diimplementasikan atau dieksekusi, dikerjakan, maka itu harus menggunakan metode yang sesuai. Banyak metode tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Juan, bagaimana menyambung besi, ya, penjulurannya bagaimana. Nah, itu adalah metode yang tepat. Jadi itu harus dikerjakan sesuai dengan metodenya. Nah, supaya semua itu bisa berjalan, perlu ada pengawasan. Pengawasan dari ahli, ya. Pengawasan betul, pengawasan tentang mutu, kualitas baik materialnya maupun kualitas tentang metode yang dia gunakan untuk membangun bangunan tersebut. Kalau ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan, biasanya kita di bidang kita itu dibilang ada di spesifikasi, itu sudah ada dengan begitu jelas dirincikan kalau pakai semen umpamanya atau bambu atau kayu, itu harus kelas berapa, umpamanya kayu, bambu yang bagaimana, ukurannya bagaimana, ketahanannya bagaimana, semua ada itu di spek. Nah, itu yang harus diikuti ya, dipatuhi. Kalau itu tidak dipatuhi, harus segera mengambil tindakan. Jadi perlu ada pengawasan atau pengontrolan, kemudian harus ada tindakan untuk memperbaiki proses pembangunan itu. Nah, itu kalau siklus itu ya, jadi selalu ada kontrol, evaluasi gitu ya. Kalau siklus itu diperhatikan betul-betul, maka bangunan yang akan dihasilkan itu adalah bangunan yang betul-betul bisa menahan beban gempa. Nah, sekarang untuk dapat melakukan itu siapa? Berarti SDM-nya, manusianya. Baik yang memimpin maupun sampai di bawah, seperti tadi kata Prof. Juan, tenaga-tenaga kita tukang di bawah itu, mereka itu semua itu harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu mungkin kembali ke tema kita ini ya, Pak Andi. Ya. Jadi semua tim proyek, apakah tim yang di staff sampai yang di bawah itu betul-betul harus mengerjakan bangunan itu secara bertanggung jawab. Nah, di kita sini orang belum biasa bekerja sebagai suatu aktualisasi diri. Jadi mereka hanya bekerja, dan itu kita bisa lihat ya sekarang, dan itu dari atas sampai di bawah ada. Ya, asal kerja saja, cepat selesai, dapat upah, ya udah gitu. Nanti di belakang hari rusak atau bagaimana, mereka tidak peduli. Itu dari bawah. Itu kenapa ada kurang pengawasan. Saya ingat ya, di rumah-rumah sederhana tadi kata Prof. Juan tidak perlu pakai metode yang itu ya, bangun biasa saja, nggak perlu seorang insinyur juga di situ. Tapi kalau kita anda perhatikan baik-baik, itu tukang umpamanya sambungan antara fondasi dengan slope di atasnya atau dinding. Dia tidak menghubungkan itu dengan memasang stek-stek gitu ya, stek anchor. Mereka tidak memasang itu. Mereka tidak peduli. Nah, kalau kita tidak mengontrolnya atau mengawasi dengan benar, datang gempa, bangunannya lari sendiri, fondasinya tinggal di dalam. Ya, jadi ada pekerja-pekerja, dan mungkin kita juga itu melakukan pekerjaannya secara tidak bertanggung jawab. Di bidang saya itu sampai di etika kan juga itu dibahas. Jadi dalam melakukan pekerjaan itu, pekerjaan apa saja,
atau ya karena kita temanya bangunan yang bisa tahan terhadap beban gempa, kita harus bekerja dengan memegang etika, bertanggung jawab. Kemudian pekerjaan itu merupakan aktualisasi diri. Nah, kalau kita udah bekerja seperti itu, karena ini pekerjaan engineer ini kan adalah pekerjaan yang mulia dan sangat baik. Betul. Kita bisa bayangkan, kalau tidak ada sarjana orang teknik sipil, maksudnya saya lihat kita bicara dalam konteks pembangunannya, bangunan fisik. Kalau tidak ada lapangan terbang, kita tidak mungkin pergi jauh, dalam beberapa jam sudah tiba di tempat tujuan. Kalau tidak ada jalan raya, kita masih jalan di tanah, kita tidak bisa naik, tidak ada pelabuhan, ya, kita tidak bisa naik kapal, kita tidak bisa tinggal di high rise gitu ya, tidak bisa. Itu semua bangunan teknik sipil yang baik, yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jadi seharusnya itu dibangun dengan benar. Ya. Tidak bisa dibangun asal-asal dan tidak bertanggung jawab. Dan kalau yang sampai roboh bangunan seperti itu, menurut saya pasti ada pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan gitu ya, penyimpangan dalam prosesnya. Tidak ada pengawasan gitu ya, asal tanda tangan aja supaya cepat. Nah, etika engineer itu ada. Ya, Prof. Juan ya. Sudah buat itu. Nah, itu kita sebagai engineer atau pengambil keputusan, decision maker itu kita harus pegang itu. Kalau kita patuh dengan itu, ya pasti bangunan itu bisa kita buat seperti di Jepang, di negara-negara maju yang lain. Tadi Prof. Juan cerita di Jepang tidak ada. Ya karena mereka yang bekerja di situ bertanggung jawab. Ya. Mereka dilatih, diedukasi, diberi tanggung jawab, diberi pengertian, pengetahuan, sehingga mereka bekerja dengan betul-betul. Karena yang korban ini kan manusia. Betul. Nyawa manusia kan yang hilang. Kita, tadi saya bilang di awal, kita nggak mungkin bilang gempa, nggak boleh gempa. Tapi kita bisa meminimalisir kalau terjadi gempa. Dengan cara apa ya? Itu tadi, Prof. Jan sudah menerangkan begitu banyak ya. Bagaimana metode membangunnya, mengerjakan bangunannya, materialnya harus bagaimana. Ya. Itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang merasa bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Kita lihat ya, di Jakarta namanya, ya banyak lah. Bagaimana orang yang bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan ini, itu semua untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Jadi kalau saya lihat dari sisi MRK-nya, ya begitu. Rencanakan dengan benar dan baik sesuai dengan aturan, laksanakan juga sesuai aturan, dalam proses pelaksanaan diawasi, dikontrol, dikendalikan dengan baik. Pasti bangunannya akan baik. Ya, betul. Wah, ini luar biasa ini perspektif dari Pak Prof. Diontor dan Ibu Dr. Josephine. Karena ini seperti yang ada dalam firman Tuhan yang Tuhan Yesus ungkapkan di Matius 7 itu, Prof. sama Ibu Dokter. Ya. Tentang orang yang membangun rumah. Ada air bah. Nggak bisa dihindari air bah itu. Tapi orang yang bijak, dia bangun di atas batu karang yang benar. Di atas batu karang. Orang yang bodoh, dia bangun di atas pasir. Jadi bencana pasti terjadi. Cuman bijak nggak kita. Dan tadi yang tadi Ibu Dr. Josephine bilang, itu soal integritas. Itu kan soal bicara mau nggak melakukan firman juga. Ya. Menjaga kesaksian hidupnya, menjaga kesaksian hatinya lah, hati nuraninya. Jadi kalau misalnya kita memang nggak bisa menghindari gempa, tapi kita bisa mitigasi, bisa waktu gempa yang tadi Prof bilang itu duduk tidur di bawah meja atau apa gitu lah, seperti yang di Jepang. Tapi juga yang paling penting adalah struktur dari rumah kita ini bagaimana sih? Harus diperhatikan, harus diperbaiki supaya kalaupun juga ada gempa, kerusakannya nggak parah, nggak sampai roboh, paling tidak. Itu yang memang kita semua harus perhatikan di sini, sehingga kita bisa aman dalam rumah. Makanya masih ada kesempatan untuk kita keluar dari rumah dan ada rasa aman, nggak seperti yang di Palu itu yang
numpuk kayak waffle itu ya, tadi Prof bilang itu. Benar. Karena strukturnya nggak kuat, dan itu sebabnya kita harus memperhatikan. Jangan takut dengan gempa itu pasti terjadi. Tapi paling tidak kita mitigasi dan mengoreksi dari rumah kita ini, tahan nggak dengan tekanan gempa. Karena gempa memang awal-awalnya kecil, tapi ada satu saat tiba-tiba besar. Seperti yang pernah terjadi di Aceh 8,9 tahun 2004 itu. Dan itu banyak sekali yang jadi korban karena nggak siap semuanya. Tapi yang jelas ini kita dapat wawasan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita membangun rumah yang bisa tahan terhadap tekanan gempa. Tidak ada yang tadi Prof bilang, nggak ada rumah yang betul-betul bisa tahan gempa. Tapi tekanan terhadap gempa yang ada ini. Karena gempa itu kalau dekat dengan daerah kita, dengan rumah kita, itu terasanya kuat sekali. Tapi kalau jauh ya masih bisa inilah. Nah ini ya sebabnya kita bisa belajar pada diskusi saat ini bahwa kita harus bijak. Nah, apalagi untuk orang-orang yang teknik engineering yang tadi Ibu Josephine katakan, harus punya integritas, etika engineering, sehingga bertanggung jawab dengan bangunan yang dibuat, yang dikerjakan, dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling pelaksana di bawahnya, sehingga betul-betul yang dibangun itu aman untuk penggunanya, pemakainya, bangunan itu sendiri. Ada closing statement dari Prof Giantoro dan Ibu Josephine, mungkin closing statement. Terima kasih. Jadi yang pertama, karena memang kita tinggal di Indonesia yang frekuensi kejadian gempanya cukup tinggi, ya kita memang harus hidup bersahabat dengan, berdampingan dengan gempa. Yang kedua, tukang-tukang yang mengerjakan bangunan rumah tinggal ini sebenarnya harus disertifikasi, ya. Jadi melalui proses pendidikan jangka pendek, ya, tapi harus sertifikat, lisensi. Jadi kurang lebih kalau mau bangun harus punya lisensi. Kalau enggak, ya yang sama akan terjadi. Jadi itu saran saya sebenarnya. Jadi salah satu cara hidup berdampingan dengan gempa, tukang-tukang yang bertanggung jawab ya yang mengerjakan bangunan khususnya rumah tinggal, karena umumnya rumah tinggal kan tidak butuh insinyur ya. Tapi tukangnya harus dididik dong, dan harus ada lisensi. Entah itu nanti LPCK atau apa yang jadi penanggung jawabnya, dan pelatihan itu wajib menurut saya. Itu tidak bisa dihindarkan. Tuh, terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah juga memperhatikan saran daripada Prof ini. Ya, karena kejadiannya sudah terlalu sering berulang. Betul. Dan mestinya kita perlu belajar ya dari pengalaman yang menyedihkan ini, supaya kita menjadi lebih bijak ya. Jadi tidak, kalau Alkitab bilang ya, kita tidak keledai saja tidak jatuh pada lubang yang sama kedua kali. Kita tidak. Ya, ini kan sudah diberi pelajaran berulang-ulang. Mestinya sudah cukup. Betul. Ya. Nah, dari Ibu Josephine ada closing statement. Silakan Ibu Josephine. Apa ya? Saya kira Pak Perjuangan aja ya. Ya saya paling yang tadi lagi. Ya. Harus punya integritas ya, punya etika ya. Iya, jadi saya setuju tadi ya dengan Perjuangan itu perlu pengembangan sumber daya manusia. Kita kan punya balai-balai BLK ya, itu banyak kan di seluruh di Indonesia, di semua provinsi itu ada. Tapi seberapa dioptimalkan itu lembaga-lembaga itu ya, pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia. Supaya ada pengembangan diri dari manusia Indonesia, sehingga ketika mereka mengerjakan bangunan, salah satunya bangunan untuk menahan gempa, mereka bisa bekerja dengan punya skill, pengetahuan yang cukup.
Kalau mereka punya itu ada, mereka bisa bangun dengan baik. Dan yang paling penting adalah rasa tanggung jawab itu. Karena walaupun dia pintar, dia punya pengetahuan, punya kemampuan, tetapi tidak bertanggung jawab, tidak akan kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang kan kita mau meminimalisir dampak negatif dari apabila terjadi gempa kan, supaya tidak menjadi banyak korban. Ya salah satunya bangunlah bangunan yang bisa tahan terhadap gempa dengan baik dan benar. Itu aja. Wah, terima kasih Prof. Yuan dan Ibu Josephine, Dr. Josephine. Terima kasih untuk paparannya, untuk perspektifnya yang memberikan wawasan yang luar biasa ini. Sehingga masyarakat Indonesia ini ya harus antisipasi, mitigasi dan antisipasi dengan gempa ini sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Karena pasti kalau ada gempa itu ada kerugian, tapi kerugiannya nggak sampai besar. Ya. Sehingga kita bisa tetap survive, tetap bisa hidup lagi. Daerah-daerah yang gempa adalah daerah-daerah yang bisa maju. Benar. Asal kita bisa bijak. Yang tadi Prof bilang itu berdampingan dengan gempa. Jadi kita ada orang-orang yang bisa maju nih, bangsa yang bisa maju, bangsa Indonesia ini. Asal kita bijak dari pengalaman yang ada, kita jadi bijak lagi. Terima kasih Prof dan Ibu Dr. Josephine atas kesediaan waktunya. Saudara, inilah Redemption Issues membahas rumah yang tahan terhadap tekanan gempa. Karena kita pasti menghadapi gempa. Cuman kita bisa mitigasi dan mengurangi resiko yang sangat besar. Karena kita tahu bahwa rumah kita adalah tempat yang paling aman bagi kita. Mari kita ciptakan rumah kita juga aman terhadap tekanan gempa yang ada. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.